Jadi kalau saya perhatikan dari gambaran ini, tak ada kebanggaan ya bagi seorang pejuang yang meninggal dalam usia yang sangat lanjut. Ya, bagaimana tulisan-tulisan beliau, visi beliau itu terlihat di depan matanya. Bangsa ini merdeka, kita berhasil merebut ya, itu wilayah Irian Barat yang memang hak kita, dan KMB itu disingkirkan waktu itu dengan perjanjian bahwa nanti kita akan bicarakan gitu, dan beliau menjadi saksi dari banyak sekali ya, dari perjalanan pertama kemerdekaan kita. Saya kira beliau juga melihat bagaimana pada akhirnya mampu ya, di bawah Presiden Soekarno selama 25 tahun, dan di bawah sebagian dari masa Presiden Soeharto ya, setelah beliau meninggal juga, beliau melihat pembangunan mulai dilakukan secara berencana di seluruh penjuru tanah air. Jadi saya melihat dari gambaran semua ini, saya mencoba untuk memberikan latar belakang sejarah yang tinggi di atas. Tidak ada maksud lain, karena kebetulan saya tidak mempunyai materinya untuk membaca apa yang membangkitkan semangat beliau sehingga mampu membaca pertanda zaman ya, zeitgeist itu ya, seperti itu. Dan selalu karena itu memutuskan sesuatu yang tepat. Orang belum berbahasa Inggris, sekolah bahasa Inggris dibukanya mesti karena sesuatu. Sayang saya tidak melihat kurikulum yang beliau tempuh misalnya di Singapura. Saya yakin banyak sekali di dalam kurikulum dari sekolah di Singapura itu akan menunjukkan pelajaran-pelajaran apa saja yang diberikan di sekolah itu. Dan saya tahu betul bagaimana caranya Inggris ya, mempengaruhi jajahan-jajahannya, menghasilkan Nehru, Gandhi, serupa. Jadi kalau saya perhatikan dari gambaran ini, tidak ada lain. Kalau boleh saya sampaikan, terutama bagi generasi muda, buat apa kita menulis buku sejarah? Mengangkat seorang tokoh ya, menjadi tokoh nasional seperti yang kita upayakan ini, buat apa? Kalau kita tidak menyadari bahwa adalah kesemua itu yang sudah dirumuskan sebagai visi, strategi dari zaman itu, menghasilkan di halaman berikut Republik Indonesia yang selengkap ini. Ya. Jadi banyak saya sampaikan di kuliah, saya masih memberikan kuliah di fakultas, bahwa dari Jayapura sampai Aceh itu kan jaraknya sama dengan dari Moskow ke Dublin. Ya, utara selatan dari Miangas sampai ke Rote itu kan sama dengan dari Berlin ke Rome. Coba bayangkan bagaimana dalam revolusi semua suku, semua agama, semua golongan, semua ras turut serta di dalam perjuangan ini, sehingga Belanda kewalahan tidak bisa lagi mengadu domba kita waktu itu. Jadi hasilnya adalah ini. Ya, saya kira beliau sebelum meninggal melihat bahwa yang diimpikannya ini terjadi. Ya, sayang beliau tidak ikut misalnya dalam Sumpah Pemuda, tapi saya lihat beliau ikut ya di dalam beberapa pergerakan pemuda waktu itu, pemuda Banten Surabaya. Jadi coba lihat generasi muda yang saya coba bangkitkan hari ini. Belajarlah ya dari Tuan Manulang ini, kemampuan untuk membaca sejarah. Sebab kalau tidak, sejarah itu lewat begitu saja. Padahal di dalam setiap kekisruhan di dalam sejarah, waktu itulah kesempatan-kesempatan terbuka. Kalau Jepang tidak mengalahkan Barat pada waktu itu, termasuk di Perang Pasifik di wilayah kita, mana mungkin kita akan sampai kepada keputusan untuk proklamasi. Jadi selalu kita harus pandai melihat saat-saat di mana krisis itu justru ada pertanda bahwa masa-masa lalu itu sudah tidak bisa dilanjutkan. Nah, ini yang semoga menjadi ilham bagi para pemuda. Coba lihat halaman berikutnya. Saya kira Tuan Manulang lihat ya pada usia lanjut, yaitu program keluarga berencana dimulai oleh Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Ya, kalau Bung Karno kan 25 tahun. Saya praktis dibesarkan oleh pidatonya Bung Karno. Tapi apa yang saya jalani untuk persiapan menjadi teknokrat di Indonesia
di Fakultas Ekonomi UI itu kebanyakan adalah program-program dari Orde Baru. Ini contohnya. Jadi pada akhirnya kita berhasil dengan KB ini diakui secara internasional. Dan insya Allah nanti pada tahun 2050 Indonesia akan tetap merupakan top 5 ya, di dunia dalam ranking penduduk. Nah ini tidak bisa ya, kita lepaskan dari perjuangan tokoh-tokoh yang diangkat dari seluruh Indonesia. Tidak mungkin bahwa keputusan-keputusan itu, keputusan negarawan itu hanya dibuat di Jawa saja, tidak mungkin. Ada versi-versinya di daerah. Hari-hari ini kita temukan. Nah, sampai tahun 2050, kewajiban dari generasi muda kita, Anda tidak boleh lengah membaca zaman tadi itu. Yaitu kalau kita lihat kita berhasil dengan KB, sehingga kita mendapatkan bonus yang nanti sampai tahun dari sekarang sampai tahun 2050 60% dari penduduk Indonesia itu adalah usia generasi milenial dan generasi Z sekarang ini. Percuma kita mengangkat demikian banyak pahlawan nasional atau setempat kalau tidak melihat bahwa hasil kemerdekaan ini adalah merupakan sebagian dari visi mereka. Tanggung jawab Anda ialah kalau saya lihat dari sini berat generasi yang hari-hari ini juga mungkin ikut serta dalam acara ini, yaitu Anda harus membuka kesempatan kerja untuk 60% generasi Anda sendiri berupa itu. Dan Alhamdulillah pada tahun lupa saya tahunnya, pada halaman 16 akhirnya Indonesia diterima sebagai anggota G20. Waduh, perjalanan jauh sekali ya, dari kultur stelsel, dari desakan Belanda untuk membuka seluruh Sumatera itu menjadi kebun ya, jauh sekali itu. Tapi ini yang terjadi ya, pahit manisnya apapun, Indonesia sekarang sudah bisa mencapai ya, ranking yang menyebabkan dia harus hadir di dalam G20 itu ya. Jadi kalau saya perhatikan dari gambaran ini, semoga upaya yang disampaikan tadi itu dengan berbagai alasan, jangan lupa bahwa memang ya, pemuda itu harus pandai, bukan hanya putra putri juga ya, pandai melihat zaman ya. Tidak kurang dari Bung Karno yang mengatakan, berikan kepadaku 20 pemuda, akan aku mulai suatu perubahan ya. Dan sebagai mahasiswa waktu itu saya tidak pernah lupa itu seruan dari Bung Karno, maju terus, pantang mundur ya. Nah, ini dia semangat yang ditunjukkan oleh pemuda Ezekiel sampai ke Tuan Manulang. Semoga apa yang Anda ingin sampaikan ke pemerintah ya, mendapat pengertian tadi itu. Jangan melihat sejarah itu terlalu ansih pada tahap di daerah, pada tahap tokoh daerah. Lihat dari apa yang sedang terjadi di bangsanya ya. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Maaf ya, suara saya agak berantakan oleh karena pergantian musim ini. Ya inilah yang terjadi ya, sehingga mungkin banyak halangan mendengarnya. Tidak ada harapan lain dari saya ialah mari ya, kita maju dengan memperjuangkan tokoh ini. Terima kasih atas perhatiannya.